Assalamualaikum teman-teman. Barang-barang apa aja sih yang harus ada untuk toko warung yang baru pertama buka? Saya akan mereviewnya. Ini sekedar informasi, sudah jam setengah 2, hampir jam 2. Nah, sebelum saya lanjut, boleh teman-teman mengklik tombol subscribe-nya. Jadi kita langsung saja. Ini bahan kelontong yang wajib ada untuk jenis barang kelontong yang wajib ada untuk toko sembako yang baru buka. Yang pertama ada gas, ya, gas 3 kg. Kemudian susu bayi itu di atas, susu bayi sama pampers. Kemudian juga beras, ya, beras, minyak goreng, mie instan. Kemudian kita beralih ke sini, bumbu dapur, ya, penyedap rasa, telur, tepung, gula, juga dengan kopi ini, ya. Kemudian barang-barang kosmetik, barang bayi, perlengkapan bayi. Kemudian yang dari atas, pampers, minyak goreng kemasan, susu kaleng. Kemudian bagian gula, bagian sabun cuci roti. Nah, ini dia. Baik teman-teman, itulah kira-kira stok barang yang ada di toko kelontong saya yang baru buka sekitar 6 hari ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, ya, bahan pokok yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum dilanjutkan, teman-teman yang belum subscribe channel saya boleh di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, baik. Yang pertama teman-teman, kalau toko kelontong baru buka, yang pertama yang wajib ada adalah rokok. Rokok ini teman-teman nggak perlu beli semua jenis rokok, cukup rokok yang biasa dikonsumsi di masyarakat sekitar, karena modal awal untuk rokok itu lumayan tinggi dengan untungnya sedikit. Jadi ketika teman-teman membeli rokok itu nggak perlu satu pak besar, itu cukup 5 bungkus atau 3 bungkus. Yang penting lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dan rokok ini walaupun dia untungnya sedikit, namun perputarannya cepat. Jadi saya sarankan untuk rokok itu jangan dikasih utang. Sebenarnya warung baru buka, sebenarnya semua barang itu diusahakan jangan dikasih utang dulu, karena kita belum stabil keuangan. Oke, kita lanjut ke barang yang kedua. Yang penting sekali adalah minyak, bagian dapur, ya. Ini minyak, teman-teman bisa stok 22 biji, ya, yang kemasan boleh 22 biji dengan berbagai merek, misal ada Sanko, Bimoli atau M dan M kalau di sini, Salvaco dan sebagainya. Teman-teman bisa stok 22 biji dulu, karena harga minyak sekarang juga tidak stabil. Jadi teman-teman harus bisa memanage keuangan. Oke, yang selanjutnya, yang nomor 3 yang wajib ada, telur. Nah, jadi telur ini merupakan lauk sejuta umat. Jadi teman-teman wajib menyediakannya, walaupun tidak kalau di Aceh telur, sistem beli telur itu per papan itu 30 biji. Kalau di sini harganya per hari ini tanggal 10 Januari 2022 harganya 44.000 per papan. Tadi saya belinya satu ikat 10 papan 440. Nah, bagi teman-teman bisa disesuaikan dengan modal awal teman-teman, jangan terlalu banyak satu barang. Jadi ada banyak mata barang,
yang diperlukan dan ada tersedia di warung sembako teman-teman. Oke, berikutnya nomor 4, gula. Gula ini penting karena hampir semua makanan kalau di rumah itu menggunakan gula, baik minuman, makanan buat kue, semuanya butuh gula. Gula gitu juga kalau misalkan masih terbatas modalnya, teman-teman bisa stok 10 kilo atau 20 kilo ya. Kalau hari ini di Aceh ada yang jual 640, ada yang jual 660. Jadi kisaran modalnya di atas 13.000 lebih. Saya di sini jualnya 14.000. Baik, yang berikutnya yang nomor 5, beras. Beras juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya kalau masyarakatnya petani dan mereka nggak beli beras, diusahakan jangan stok banyak, bisa mungkin 1 karung 15 kilo itu bisa di stok untuk awal-awal buka. Jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit gitu loh. Kemudian barang yang keenam ada kopi ya. Kopi seperti saya kasih nampak tadi, boleh kopi rentengan atau kopi dalam pak. Kalau di sini ada kopi dalam pak. Nah, jadi teman-teman bisa menyetok sesuai dengan kebutuhan kopi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Jangan beli kopi yang jarang dikonsumsi atau bahkan tidak ada dikonsumsi. Itu akan membuat, kalau membeli suatu barang yang tidak terjual atau tidak ada putaran uang, itu barang tersebut akan mengendap dan modal kita otomatis juga tidak berjalan lancar, tidak ada pertukaran modal. Oke, baik, yang berikutnya yang nomor 7, sabun cuci. Jadi sabun cuci di sini termasuk sabun cuci piring ya. Nah, kalau saya stoknya Daya yang rencengan, kemudian ada yang sabun colek ya, ada juga sabun cair Soklin. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga. Nah, misalkan sabun Soklin beli satu renteng berbagai macam warna. Nah, itu bisa. Kemudian juga sabun colek, misalkan sabun ekonomi colek yang kecil atau yang besar, itu disediakan setengah-setengah apa atau 10 piece bisa. Nah, disesuaikan pokok. Yang penting intinya harus ada berbagai macam kebutuhan. Baik, mohon maaf sudah terhenti sebentar karena ada yang beli. Oke, kita lanjut tadi di sabun cuci. Jadi di sabun cuci boleh teman-teman yang seperti saya katakan tadi, boleh stoknya 10 piece. Yang penting lengkap. Kemudian sabun cuci piring juga gitu. Jadi ada yang merek Ultra, itu boleh di stok 3 botol, atau yang dalam kemasan kecil atau kemasan sedang itu bisa juga di stok kayak Sunlight atau ekonomi. Kemudian yang nomor 8 itu sabun mandi atau perlengkapan mandi. Jadi ada sabun misalkan Lifebuoy, Look, Gift dan sebagainya, itu dibeli atau disediakan bisa setengah-setengah lusin atau 3 biji, 3 batang berbeda warna. Jadi walaupun sedikit jadi banyak variannya. Kemudian masih dalam sabun mandi atau bagian alat mandi disediakan odol atau sikat gigi dengan berbagai ukuran dan merek. Jadi kita juga di sini harus pandai-pandai memanage keuangan. Harga pasta gigi juga lumayan mahal, jadi dan perputarannya juga agak lambat, jadi harus dimanage sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya nomor 9, mie instan. Jadi mie instan ini sudah menjadi konsumsi penunda lapar ya. Kalau di desa sudah atau di mana saja
masyarakat Indonesia sudah menjadi makanan penunda lapar. Jadi ini harus disediakan baik yang harga 1.000, 3.000 atau 4.000 dengan berbagai macam rasa dan merek, itu wajib ada. Kemudian yang ke-10 Pampers. Nah, Pampers termasuk dengan berbagai macam ukuran dan isi. Kemudian susu bayi SGM 6 sampai 12, SGM 1 plus, SGM 3 plus. Jadi dengan berbagai ukuran boleh dibeli 2 piece ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 11, barang yang wajib ada adalah tabung gas atau gas ya, gas 3 kilo. Nah, kalau saya stoknya gas 3 kilo cuma 15 tabung. Selebihnya saya bisa gunakan untuk modal-modal lain, untuk barang-barang pelengkap lain seperti roti. Oke, mungkin itu saja ya, beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang wajib ada di toko kelontong yang baru buka. Jadi kisaran modal kalau seperti yang saya sebutkan tadi, itu modalnya antara 10 sampai 13 juta sudah lengkap. Oke, mungkin cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar ketika ada info terbaru teman-teman bisa langsung melihatnya, atau saya bisa sharing perkembangan toko kelontong teman-teman. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.